Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya Muhammad Rajidinur dari Kota Barabai. Dalam video kali ini saya akan membuat tentang diskusi tentang pendidikan dengan seorang yang benar-benar sudah mapan dalam dunia pendidikan ini. Nah, pendidikan sekarang ini adalah pendidikan yang sangat diterpa badai begitu ya, karena kita sekarang ini sedang dihadapkan dengan bencana ataupun virus pandemi COVID-19 ini yang tidak hanya dalam daerah kita saja tapi mencakup seluruh Indonesia, bahkan dunia, bahkan sepertiga atau seperempat dunia itu kena dampak pandemi COVID-19. Terlebih lagi dalam dunia pendidikan ini, mau tidak mau pendidikan ini tetap harus berjalan karena pendidikan adalah awal dari kebangkitannya sebuah bangsa, awal dari berdirinya sebuah bangsa, awal dari tingginya kapasitas pemikiran ideologi daripada bangsa ini. Jadi mau tidak mau kita harus terus bergerak, dan juga kita tetap tidak bisa menyerah dalam keadaan ini. Kita tidak bisa berdamai dengan apa yang telah terjadi di negeri ini. Kita mau tidak mau kita harus menerimanya dengan artian kita tetap berusaha ikhtiar dalam mencari solusi bagaimana agar pendidikan khususnya tetap berjalan walaupun di tengah pandemi COVID-19 ini. Banyak sekali gerakan-gerakan maupun inovasi dalam pendidikan, baik belajar dari rumah, work from home, dan itu adalah sebuah hal yang memang harus kita laksanakan karena bisa dibilang negara kita ini menghadapi virus pandemi COVID-19 ini dalam keadaan belum siap secara mental. Sebab apa yang telah terjadi pada kita ini, pada negeri kita, bahkan pada dunia ini adalah sebuah hal yang sangat cepat terjadinya, dan itu tidak pernah diduga-duga sebelumnya oleh kalangan-kalangan di negeri ini. Bahkan terlebih lagi, pandemi ini sangatlah virus yang sangat mematikan dan juga dampaknya sangat besar bagi beberapa sektor, baik sektor perekonomian, pendidikan, dan lain sebagainya, dan itu sebuah tantangan baru bagi kita. Nah, dalam video kali ini saya akan mencoba mengundang atau berdiskusi dengan seorang yang sudah lama bergelut dalam dunia pendidikan. Beliau mengawali karirnya dari bawah sampai sekarang beliau telah menjadi seorang direktur operasional dalam sebuah lembaga pendidikan swasta yang ada di Kabupaten Hulu Sungai Tengah ini. Tentunya beliau juga sangat mahir dalam mengendalikan situasi ataupun juga mengendalikan pendidikan khususnya di daerah Kabupaten Hulu Sungai Tengah ini. Baik, untuk itu langsung saja kita akan berdiskusi dengan beliau. Nantikan video ini setelah ini. Jangan lupa subscribe, comment, and share, karena itu akan membuat semangat saya lebih tinggi lagi untuk membuat sebuah konten tentang pendidikan yang bagus lagi, yang mungkin yang lebih akan baik lagi tentang kedepannya ini, bagaimana kita akan sama-sama mencari solusi bagaimana negara kita ke depannya. Baik, nantikan video selanjutnya. Thank you. Alhamdulillah hari ini kita bisa bertemu dengan Ustadz Nazar Budiman, yang mana beliau adalah juga seorang idola saya juga udah dari beberapa tahun yang lalu. Sejak lama saya ingin bertemu dengan beliau, berdiskusi bersama beliau, tapi alhamdulillah baru kali ini bisa kesampaian. Terima kasih sebelumnya atas kesempatan dan waktunya. Baik, untuk hari ini hari ini kita akan sedikit berdiskusi tentang dunia pendidikan ya. Kita tahu bersama bahwa sekarang ini dunia pendidikan sekarang ini sedang banyak sekali terpaan yang datang, apalagi dalam situasi COVID-19 ini. Nah, kurang lebih 4 bulan semenjak Bapak Presiden Joko Widodo ya mengabarkan bahwa Indonesia telah darurat COVID-19. Nah, maka dari itu kita akan sedikit membahas tentang, lebih tepatnya berpacu kepada dunia pendidikan. Nah, Ustadz,
sebagai seorang praktisi pendidikan, kita tahu bersama bahwa pendidikan sekarang ini banyak sekali hal-hal yang telah terjadi, baik program ataupun inovasi-inovasi baru yang terjadi. Nah, bagaimana dalam hal menanggapi pendidikan sekarang ini yang mana terpaannya adalah pandemi COVID-19 itu tidak bisa menyebabkan kita berangkat ke sekolah maupun dan lain sebagainya, itu yang dibatasi lah ya pendidikan ini. Bagaimana Ustaz? Terima kasih atas luar biasa pertanyaan beliau nih, Mas Ajit ya. Jadi bagaimana tentang beliau menghadapi COVID ini? Tentunya COVID ini banyak sekali merubah tatanan kehidupan. Sama pendidikan sangat besar. Artinya kita dipaksa, guru-guru dipaksa untuk berubah, bertransformasi kan, istilah kerennya. Masih begini cara belajar dan sebagainya yang kita kira ini masih lama kita ketemu dengan dunia gadget sebagainya. Tapi dengan pandemi yang percepat itu kita bisa berubah gitu. Betul. Nah, akhirnya ada hikmah di balik itu. Artinya kita bisa lebih adaptif ya. Makanya tema hari anak nasional adaptif ya. Jadi kita beradaptasi. Nah, sekarang tuntutan dibuat para pendidik khususnya, dia harus cepat belajar. Nah, ini salah satunya. Terutama kami guru-guru kami di sini khususnya di Al Khair ini. Jadi bikin video, gitu kan. Dulunya kada pernah jadi bikin video sekarang. Tiba-tiba langsung semuanya dia menggunakan Google Classroom. Ini sesuatu yang baru, tapi kita harus bisa. Gitu. Nah, jadi adaptif ya, beradaptasi dengan situasi hari ini. Nah, itu paling penting. Tanggap ya. Nah, artinya ketika ada sebuah perubahan di. Terima kasih Bapak. Banyak Bu. Artinya ketika kita terjadi sebuah pendidikan, maka kita berusaha beradaptasi dengan situasi itu. Nah, alhamdulillah saya lihat guru-guru di seluruh Indonesia ya. Betul. Seluruh Indonesia. Diskusi bagaimana kita bisa bertahan dalam bermain mencari jurus-jurus inovasi baru, kreatif. Nah, maka jangan kolaboratif. Jadi kolaborasi, kemudian inovasi dan lebih kreatif. Nah, dengan COVID ini juga guru-guru jadi kreatif nih. Dulunya kita, apalagi Mas Nadiem, Mas Menteri kita. Guru-guru itu disuruh TikTok kan, itu memakai aplikasi TikTok. Dan dulunya mungkin kita guru-guru nggak pernah apa-apa di YouTube ya. Makanya kita sekarang memberikan menunjang pembelajaran lewat berbagai macam baik aplikasi maupun hal lain gitu. Nah, jadi kami di sini Mas Ajit, jadi guru-guru bisa kasih challenge nih. Tantangan. Jadi satu guru satu video di-upload di YouTube. Kalau ini. Saya pernah sharing juga dengan yang lain, direktur operasional yang lain juga bahwa memang kita harus tanggap aja apa? Kita berusaha menampilkan berubah secepat mungkin. Artinya perubahan ini juga merubah dari di kelas memindahkan ke alam maya gitu kan. Terus. Sesuatu yang mungkin kita tidak pernah tahu. Betul. Ya, kita harusnya bisa berkomunikasi. Sebelumnya memang terlebih lagi dunia pendidikan ini yang mungkin juga belum terlalu menyiapkan, belum terlalu tidak tahu kalau keadaan sekarang ini bakal menerpa kita. Nah, betul, memang harus tanggap seperti itu. Nah, ini kan banyak inovasi-inovasi yang sekarang ini bahkan di seluruh Indonesia para pendidik ini kan mendistribusikannya kan banyak sekali juga pro dan kontra. Misalnya gadget, itu kan pasti memerlukan sebuah kota internet atau hal-hal internet yang menunjang. Nah, itu bagaimana itu cara inovasi dari pandangan Ustaz Najar sendiri, bagaimana cara memberikan pengertian atau tanggapan tentang hal itu? Oke, baik. Jadi memang ketika ada pandemi ini dan ketika kita berubah menjadi daring, ini juga jadi masalah, ada masalah, ada trouble terutama di orang tua ya. Nah, jadi memang kita harus bisa mengkonsolidasikan juga dengan para orang tua, itu paling penting. Karena benteng terakhir hari ini sebenarnya ada di orang tua. Benar. Menguatkan, karena banyak keluhan dari orang tua, bahkan status orang tua sebagainya. Status orang tua. Nah, itu juga salah satu memang kita harus memberikan pendidikan. Nah, dulunya kita belum ada pernah mengkonsolidasikan ini kepada orang tua. Nah, hari ini padahal yang benteng terakhir itu adalah orang tua yang kita kondisikan. Karena yang mengawasi di rumah kan orang tua ya. Nah, itu Mas. Orang tua. Ya memang
ya, orang tua itu pendidik pertama ya, pendidik pertama pendidikan dalam keluarga juga dalam keseluruhan itu memang orang tua itu banyak ya. Sedangkan realitanya kebanyakan di negara ini itu negara Indonesia ini kan ya banyaknya itu orang tua banyak komplain tentang pendidikan yang tidak apa ya, yang mereka mungkin belum sampai batasnya, belum mampu dalam menerima atau cara memang ya berpikir orang tua itu kan berbeda-beda. Nah, itu sama apalagi bersama dengan pendidik guru di sekolahan kan itu berbeda. Nah, itu susahnya itu menyatukan apa ya? Menyatukan pikiran antara keduanya itu kan memang, nah itu yang jadi problemnya di sekarang ini. Nah, itu juga banyak menimbulkan itu jadi ya inovasinya tadi gini, kita melakukan pertemuan sekarang via Zoom ya. Via Zoom. Ke forum namanya FSOG ya. FSOG Forum Silaturahmi Orang Tua dan Guru. Nah, itu lebih intens di masa pandemi ini. Oh, berarti itu khusus ya. Guru sama orang tua. Ada forum Zoom-nya. Zoom. Ketemuan gitu, ada kelas parenting gitu kan. Nah, kemudian juga ada setiap orang guru itu video call, target kita 1 hari 5 orang. 1 hari 5 orang. Supaya ada komunikasi ya, dimana anak ibu sehat, sudah belajar, sudah sholat gitu kan. Nah, ini yang kita tanyakan kepada orang tuanya gitu. Biar orang tua itu ngeh gitu. Iya, tahu bagaimana. Cuman masalahnya juga tidak semua orang tua yang bisa memahami itu kan. Iya, betul. Menyalahkan, jadi banyak yang menyalahkan keadaan ini gitu. Padahal banyak yang menuntut itu bang sehari barang, sehari aja, maksudnya coba 1 minggu itu sehari turun soal, kan kita nggak boleh, masih nggak boleh ya. Iya, memang masih ada larangan juga yang ketiga inovasinya adalah kita luring nih. Jadi guru mendatangi ke rumah siswa. Oh, seperti itu. Ayo home visit gitu ya. Jadi kalau guru-guru kita di sini satu guru 5 anak dikumpul salah satu rumah, kami diskusi gitu. Gurunya datang. Jadi itu sekalian apa kegiatan belajar mengajar juga sekalian bisa sekalian ngasih tugas. Oh iya. Datang ke rumah tugas gitu. Menyerahkan tugas. Menyerahkan tugas. Itu sih beberapa inovasi yang memang harus kita bangun. Inovasi di masa pandemi memang yang kita kokohkan itu adalah orang tua. Iya. Lebih berpacu pada orang tuanya ya daripada ke peserta didik. Karena bentengnya itu kan di orang tua. Iya, memang tidak bisa lagi mengawasi di rumah. Iya. Ya karena memang keadaannya seperti ini tidak bisa menolak juga. Mau tidak mau kita harus ya menerimanya, tapi menerimanya dengan mencari apa ya? Solusinya lah ya. Solusinya ya dengan ya yang hal-hal seperti yang telah disampaikan tadi. Nah, juga banyak juga isu-isu ya, isu-isu negatif yang muncul tentang kegiatan belajar mengajar BDA ya, termasuk tadi ya dari sudut pandang orang tua ya, khususnya kan banyak sekali isu-isu negatif yang tidak ada kotak tadi. Nah, dari sudut pandang Ustadz Najar sendiri bagaimana sebenarnya untuk bisa menunjang efektifan dalam belajar di masa pandemi ini ya, meskipun di dalam ya termasuk tadi mungkin pemberian tugas itu seperti apa ini? Ya. Jadi memang situasi ini menyiapkan kita ya, memunculkan harus ada ide-ide kreatif, gagasan baru, model-model baru yang menghilangkan supaya ke orang tua tadi ya. Orang tua. Ini isu-isu yang negatif tadi ini gurunya sangat nyaman. Bahasa Banjar itu nyamannya gurunya nih santai ya, jadi jarang kena. Ini juga kita harus kita buktikan dengan tindakan kita sebagai guru-guru ya. Ya guru datang ke rumah tadi menghubungi siswa. Itu salah satu bagaimana kita menghilangkan isu-isu tadi. Isu-isu tadi ya. Gitu. Prasangka wah ini gurunya nih nyaman. Di rumah aja. Nah, tantangan juga ya bagi guru seperti itu. Ini kita sebagai guru, sebagai orang pendidik harus membuktikan juga nih kinerja kita gitu. Ya berkeliling setiap hari datang ke rumah siswa, jadi selalu video call. Ini juga tidak mudah, tidak mudah. Tapi ini ide kreatif itu juga salah satu yang harus kita munculkan ya. Tapi ide kreatifnya satu datang itu munculkan, kemudian menyiapkan video-video, pembelajaran seperti itu. Bahkan istri saya tuh beli standar report gitu buat memang memaksimalkan. Memang kadang-kadang kita juga
mengeluarkan modal sendiri. Modal sendiri ya, paket kota dan Paket kota itu memang pengorbanan dari seorang guru ya. Nah ini kita buktikan ya, kita buktikan kepada menjawab isu-isu tadi itu. Dengan ya bahwa profesi sebagai guru itu memang tidak mudah gitu ya, memang sangat berat sekali tantangannya gitu. Ya. Seru sekali ya diskusinya hari ini ya. Mungkin untuk sementara mungkin cukup ini dulu ya Pak Ustadz Najar ya. Mungkin nanti di suatu saat nanti mungkin bisa berdiskusi di seri kedua begitu ya. Ada kesempatan siap. Baik Ustadz Najar, terima kasih atas waktu dan kesempatannya. Alhamdulillah, terima kasih banyak Mas Ajit nih. Kita bisa berbagi informasi. Alhamdulillah sudah lama. Terus Mas Ajit nih. Sudah, amin. Sudah lama pengen berdiskusi dengan idola saya ini, beliau. Terima kasih. Yo.